Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali bersama kami ibadah online pada sore hari ini di GBI Permata Argensis 2. Kami ucapkan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online pada hari ini, kami ucapkan selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah dipersembahkan oleh Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Jemaat yang butuh pelayanan, konseling doa, baptisan dapat menghubungi nomor 0812 1258 2247. Sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan warta sepekan pada sore hari ini. Yang pertama, ibadah online setiap minggu pukul 16. Kami undang seluruh pengerja dan jemaat untuk bergabung bersama kami GBI Permata Argensis 2. Yang kedua, rumah doa secara online setiap hari Kamis pukul 20 sampai dengan 21. Bagi jemaat yang rindu mendapat lawatan dari Tuhan, kami undang untuk bergabung di rumah masing-masing. Yang ketiga, doa fajar setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan 7, tepat di Ruko Blok AA. Bagi yang rindu untuk mendapatkan lawatan Tuhan, kami undang untuk hadir bersama kami. Yang keempat, dukung terus dalam doa untuk perpanjangan ruko gereja yang harus diselesaikan pada tanggal 9 September tahun 2020. Kiranya Tuhan ikut campur di dalamnya dan berjalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga bisa beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian warta gereja pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu disertai, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada batasan ruang dan waktu untuk hadirat Tuhan dapat menjamah hati Bapak Ibu di rumah baik di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami ada Tuhan saat ini bukan karena gagah dan kuat kami. Kami ada karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Terima kasih buat sepanjang waktu kami Tuhan, hari lepas hari Engkau pelihara kami dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari awal katakan Bapak Ibu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Kinararabayasi, kita sembah Tuhan. Engkau indah, Engkau besar. Haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Salam Bapak Ibu yang di rumah. Kami percaya lawatan Tuhan hadir bagi setiap Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan? Ayo kita siapkan hati kita. Kata Allah kita benar, amin. Kota bentengku tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lagi, haleluya. Katakan dari awal. Kau buku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau anak yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Allah kita hebat. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan kuduskan Tuhan. Biarlah kami punya hati yang murni untuk menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami. Mari kita deklarasikan persembahan kita Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Berikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Saudara semua, mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita akan deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayat ke 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, dan tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan ini saya kasih tema sikap orang percaya di masa yang sukar. Ya, kita tahu bagaimana kalau kita melihat, kita membaca keseluruhan daripada perikop ini berbicara mengisahkan bagaimana ada seorang janda ya di Sarfat, yang kita tahu pada waktu itu keadaannya sedang ada dalam satu situasi, ya, bukan situasi yang menyenangkan, tapi ada dalam suatu situasi kelaparan. Ya. Waktu itu mereka sedang mengalami kelaparan, kekeringan yang luar biasa sehingga menyebabkan kelaparan. Tentu ini bukan satu situasi yang mudah, bukan suatu keadaan yang mudah, ya. Untuk bukan hanya bagi janda ini saya percaya, tapi ini adalah bagi semua orang juga. Karena yang namanya kemarau panjang, kekeringan, dan mengakibatkan gagal panen sehingga ada terjadi kelaparan, ini sungguh sesuatu kondisi yang sangat-sangat susah, sangat sukar. Nah, tapi kita pada malam kesempatan ini kita mau belajar dari janda ini, ya, bagaimana dia bersikap, ya, di dalam menghadapi keadaan itu. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 tadi, di sana kita baca bagaimana sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, kalau kita sambung juga kepada ayat yang ke-12, dia memang sedang di sana ada dikatakan, "Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi pada waktu Elia datang ke Sarfat,
dia melihat, dia menjumpai seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar, 2-3 potong kalau dikatakan tadi di ayat 12. Nah, melalui ayat ini kita bisa belajar ya bahwa apapun keadaannya, seperti apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, sebagai orang percaya ya, sebagai orang yang kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti janda ini ya, yaitu dia tetap berjuang, dia tetap melakukan apa yang masih bisa dia lakukan. Tentunya sebenarnya bagi seorang janda ini keadaan yang berat, bisa saja dia menyerah ya. Dia menyerah, dia pasrah. Percuma juga kalau dia mengambil kayu bakar ataupun mengolah, tetap saja akhirnya dia juga akan mati ya. Tapi kita bisa melihat bahwa janda ini tidak menyerah begitu saja. Dia tetap bisa melakukan apa yang masih bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia lakukan. Oleh karenanya sebagai anak Tuhan, mungkin saat ini keadaan tidak menguntungkan, keadaan kurang baik, keadaan mungkin sepertinya sulit sukar bagi kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita mau belajar dari janda ini, kita harus tetap bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Apapun itu pekerjaan kita, apapun itu usaha kita, seperti apapun itu bentuknya, seberapa besar atau kecil itu daripada usaha ataupun pekerjaan kita, marilah kita tetap lakukan yang terbaik. Kita tetap lakukan ya, seolah-olah kita bukan seperti besok akan mati ya, setelah mengerjakan ini, setelah kita terima penghasilan ini, setelah saya terima gaji bulan ini, nanti bulan depan kami sekeluarga mungkin akan mati, misalnya seperti itu. Tidak boleh ya. Kita perlu belajar dari janda di Sarfat ini. Dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan ya, tidak pasrah, tidak putus asa ya. Sebagai anak Tuhan kita harus ya, jangan sampai karena keadaan situasi dan kondisi seperti sekarang ini membuat kita stres, membuat kita depresi ya, membuat kita tertekan ya. Kita harus bisa melewati keadaan ini. Kenapa? Karena kita percaya ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus berani ya menghadapi segala macam apapun juga itu yang namanya kesulitan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa ya. Kenapa? Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Ya. Kita percaya, kalau kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita senantiasa, artinya di dalam situasi seperti apapun juga kita tidak sendirian. Ya, tapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita, mendampingi kita. Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Ya, oleh karenanya sebagai anak Tuhan kita juga percaya ya bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, kesulitan, kesukaran seperti apapun, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Ini firman Tuhan yang mengatakan ya, Markus 5 pasal 25 sampai pasal 5 ayat 25 sampai 34 ya. Jadi dalam Yesus ada jalan keluar. Kalau itu ayat berbicara tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sudah seperti tidak ada jalan keluar ya. Tidak ada jalan keluar. Dia udah berobat kemanapun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dia sedang menghadapi satu situasi, satu kondisi, satu keadaan yang sepertinya buntu. Tapi kita bisa melihat di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Oleh karena kita harus kita melakukan, kita harus tetap berjuang. Jangan kita menyerah ya. Jangan kita pasrah, jangan kita dikalahkan oleh keadaan. Ya, kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Ya, apapun yang sedang kita pikul, apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya semuanya itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Dan taruh itu pun akan melebihi, Tuhan akan memberikan kekuatan lebih lagi untuk kita boleh menang atas segala pergumulan kita. Nah,
Yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah janda di Sarfat ini. Nah, yang kedua kita juga bisa melihat ya, kalau di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan di dalam ayat yang ke-11 juga di sana dikatakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kita bisa membayangkan dalam kondisi yang serba menderita ya, dalam kondisi yang serba kekurangan janda itu, di mana dia hanya punya tepung yang itu aja, tidak ada lagi. Tapi begitu Elia mengatakan kepada dia untuk minta diberikan, kita bisa melihat bagaimana janda itu dia memberikan kepada Elia. Ini juga berbicara ya, meskipun mungkin saat ini kita ada dalam satu situasi, keadaan dan kondisi ya yang sepertinya sungguh-sungguh menekan kita, tapi jangan sampai keadaan ini membuat rohani kita menjadi jatuh ataupun menjadi rusak ya karena keadaan. Kalau kita membaca ayat tadi, ini berbicara tentang apa? Kemurahan hati ya. Artinya meskipun situasi seperti apapun situasinya, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita boleh tetap memiliki kemurahan hati ya. Jangan karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini ya, kita menjadi orang yang egois. Kita hanya memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri ya. Kalau ibaratnya mungkin kalau kita ada cukup berkat daripada Tuhan, kita tidak memikirkan bagaimana orang lain mau kebagian atau enggak. Ada barang, ada mungkin bahan pangan, sembako, kita borong buat diri kita. Yang penting buat saya, buat keluarga saya, buat keluarga besar saya, buat saya dan saya. Kita jangan sampai karena situasi, karena keadaan ya, itu menghancurkan daripada hidup kerohanian kita. Tapi biarlah kita boleh tetap menjadi orang yang bermurah hati. Kenapa? Karena kita tahu ya, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati ya. Kalau dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 36, di sana dikatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Oleh karena kita harus tetap seperti apapun situasinya, kita harus menjadi orang yang bermurah hati. Jangan sampai ya, karena keadaan, karena yang kehidupan yang serba pas-pasan menjadikan kita menjadi orang yang pelit ya, orang yang kikir dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tahu bagaimana banyak gereja-gereja yang juga tidak bisa melaksanakan ibadah ya, ibadah di rumah dan sebagainya. Dan kita juga tahu bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan yang memang mereka selama ini juga hidup daripada persembahan jemaat. Oleh karenanya sebagai anak Tuhan, marilah kita ya, yang pada kesempatan ini mendengarkan daripada tayangan ini, marilah kita menjadi orang yang mau bermurah hati ya. Jangan kita menjadi orang yang hitung-hitungan ya. Belajarlah, meskipun mungkin saat ini kita boleh dikatakan ada dalam musim yang kering, mari kita belajar untuk menabur ya. Kita belajar untuk memberi. Kita belajar untuk menyisihkan ya bagi rumah Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya selama ini memang adanya dari persembahan-persembahan dari jemaat. Nah, yang berikutnya ya, yang kenapa kita harus bermurah hati, karena kita tahu di dalam buah-buah roh itu juga ada kemurahan hati itu ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan dalam situasi kemarau, situasi kering, situasi sukar, situasi sulit seperti saat ini pun, jangan sampai rohani kita juga tidak berbuah. Rohani kita menjadi mandul, menjadi tumpul, menjadi mati. Tapi biarlah kita terus bagaimanapun keadaannya, buah-buah roh itu boleh terus ada dalam diri kita. Dalam hal ini khususnya mengenai kemurahan ya. Marilah kita menjadi orang yang bermurah hati. Karena apa?
Pemurahan hati itu juga merupakan satu parameter, satu ukuran apakah kita memiliki kasih atau tidak. Ya. Kemurahan itu merupakan salah satu parameter ukuran ya daripada kasih. Ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 14. Nah, yang ketiga dari kisah janda di Sarfat ini, kita bisa melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat. Nah, ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Allah hadir melawat, menjumpai, menyapa janda di Sarfat melalui kehadiran Elia, ya. Dan perintahnya adalah perintah yang mungkin tidak masuk akal. Orang sudah pas-pasan mau buat dia sendiri dan anaknya, sama Nabi Elia diminta. Nanti dia makan apa? Itu suatu perintah yang mungkin sangat sepertinya kurang manusiawi. Ada orang sedang kekurangan, ada orang yang sedang kelaparan, bukan diberikan ya bantuan, sumbangan supaya dia bisa makan, malah yang ada padanya yang sudah pas-pasan itu diminta. Ya, jadi ini satu perintah yang tidak masuk ya di akal kalau menurut kita. Tapi kita bisa lihat bagaimana perempuan itu, janda itu taat melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Nah, inilah yang juga harus kita contoh ya dalam hidup kita, ya, dalam kondisi-kondisi kita, keadaan kita, ya. Mungkin kita disapa oleh Tuhan ya melalui firman Tuhan yang mungkin menurut kita sepertinya tidak masuk akal juga. Sepertinya wah ini kok bertentangan dan sebagainya, tetapi marilah kita belajar seperti janda di Sarfat ini. Taat, dia lakukan saja firman Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia, dia lakukan ya. Itulah yang harus juga perlu kita contoh daripada janda di Sarfat ini. Dan kita bisa melihat bagaimana dengan ketaatan ini janda ini boleh mengalami satu berkat yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dari 1 Raja-Raja ini, di sana dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, jadi kita bisa melihat ketaatan mendatangkan berkat. Makanya marilah ya, mungkin sekarang ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab kita. Nah, kita jangan memperdebatkan, jangan mempertentangkan ya. Jangan kita menggerutu, jangan kita menolak, memberontak, tapi biarlah apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini dengan taat kita lakukan. Ya, taat. Nah, karena yang berikutnya juga ketaatan itu menghasilkan mujizat. Ya, kita bisa lihat bagaimana buli-buli itu, ya, minyak dalam buli-buli itu tidak habis, ya. Terus tepung dalam tempayan itu juga tidak habis. Terus dan terus ada terus, ya, sampai masa paceklik itu berlalu. Nah, kalau kita melihat juga dalam kisah dalam cerita mengenai Lukas pasal 5 ayat ke-6 yang berbicara tentang Petrus, bagaimana juga yang dia sudah malam-malaman dia menjala ikan, tapi kita bisa lihat dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi begitu Tuhan perintahkan kepada dia satu perintah yang sangat kontradiktif dari ilmu pelayaran, ilmu pemancingan khususnya ya. Karena kalau orang mancing biasanya malam ikan naik lebih gampang, tapi ini udah pagi. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, Petrus taat, dan kita bisa baca di sana bagaimana dia mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya, ya. Artinya ketaatan itu bisa menghasilkan mujizat, ya. Nah, yang berikutnya juga kita bisa melihat bagaimana ketaatan, ya, mendatangkan
kemenangan. Kalau kita membaca di dalam kisah Yosua begitu Tuhan perintahkan dia untuk mengelilingi 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus dia taat. Sampai Tuhan mengatakan, untuk menyerang, baru dia menyerang. Nah, kita bisa melihat ketaatan Yosua mengelilingi tembok Yeriko itu, akhirnya apa? Memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, ya. Nah, ini dia pentingnya, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang taat, ya. Jangan berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan A, kita lakukan A. Firman Tuhan katakan B, kita lakukan B. Firman Tuhan bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk kita aminkan, ya. Kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kita akan mengalami mujizat demi mujizat, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dari bagaimana dengan kisah janda di Sarfat ini, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, ya. Karena sikap daripada janda di Sarfat ini, ya, dan tentunya juga sikap kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, di dalam Tuhan, ya, di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, biar kita boleh meniru, mencontoh, mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Yang pertama, ya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, jangan kita berputus asa, jangan kita menyerah, jangan kita lari dari keadaan, tapi biarlah mari kita menghadapi segala kesulitan yang ada depan mata kita, ya. Kita jangan lari, ya, dari kenyataan, tapi biarlah terus kita boleh melakukan apa yang masih bisa kita lakukan, apa yang masih bisa kerjakan. Kita percaya sekecil apapun yang kita kerjakan, selama ada penyertaan Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Nah, yang kedua, marilah dalam kondisi yang serba pas-pasan, keadaannya yang sulit dan sebagainya pun, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tumpul, ya, menjadi orang yang pelit. Tapi marilah biar kita boleh tetap menjadi orang yang bermurah hati, ya. Dan yang ketiga, bagaimanapun, ya, keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kalau firman Tuhan katakan sepertinya tidak match, tidak cocok, kayak kurang pas dengan keadaan yang kita hadapi, firman Tuhan harus tetap kita lakukan, firman Tuhan harus tetap kita taati, ya, karena dengan ketaatan itu mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, memberikan kepada kita kemenangan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimanapun situasi, bagaimanapun keadaan yang sedang kami hadapi, kami percaya penyertaan-Mu terus dan terus turun dalam hidup kami, Tuhan. Engkau senantiasa ada dekat-dekat dengan kami, Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada jalan buntu, di dalam Engkau tidak ada jalan yang tidak terbuka, Tuhan. Karena kami percaya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dan biarlah terus Tuhan Engkau memampukan kami, untuk kami boleh menjadi orang yang bermurah hati, untuk kami mau peduli, untuk kami mau berbagi Tuhan dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan. Biarlah kiranya segala berkat-berkat yang ada pada diri kami, Engkau memakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu atas hidup kami bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada malam hari ini kami mau Tuhan untuk menjadi orang yang taat Tuhan, taat kepada firman-Mu, taat kepada daripada firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini Engkau meteraikan Tuhan dalam hati kami, sehingga firman ini boleh menuntun kami, boleh membimbing kami, boleh meneguhkan, menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Dari rumah kita masing-masing kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah dewasa. Anak-anak tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita lakukan sesuai dengan apa yang diperoleh oleh gembala pembina kita. Selama online kita akan lakukan perjamuan kudus rumah kita masing-masing, sebab dengan perjamuan kudus ini banyak orang disembuhkan, banyak orang yang dipulihkan dan dikuatkan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Sucikan umat-Mu, layakkan umat-Mu dari rumah mereka masing-masing melalui online mereka dengan iman akan mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan.
Bila perjamuan kudus kami lakukan, kami selenggarakan sore hari ini, anggur roti yang kami nikmati, tubuh darah-Mu yang kami nikmati, menjadi meterai dalam hidup kami, sehingga kuasa kegelapan, kuasa apapun juga tidak berkuasa atas kami. Hanya darah-Mu yang berkuasa atas kami. Darah-Mu yang melindungi, menjaga kami, menyelamatkan kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengampuni orang bersalah kami. Kami mengampuni orang-orang menganiaya kami. Kami mengampuni orang-orang Tuhan yang memfitnah kami. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami ampuni mereka. Kami ampuni anak-anak kami. Kami ampuni suami kami. Kami ampuni istri kami. Kami ampuni orang tua kami. Kami ampuni mertua kami. Kami ampuni sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau masuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 glory, glory. Sungguh merupakan sore yang indah kami boleh bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah online yang kami selenggarakan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Terima disampaikan hamba-Mu Pendeta Hengki Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini, Engkau berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna, dengan umur panjang, pekerjaannya Engkau berkati, naik menjadi kepala bukan ekor. Engkau tempat kepada tempat-tempat yang terbaik, mulia, tak tergoncangkan. Pelayanannya Engkau sempurnakan, sehingga dimanapun kemanapun hamba-Mu berada, nama-Mu dimuliakan.
jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Keluarganya Tuhan pelihara, sehingga kuasa apapun juga tidak mampu menjamahnya. Sakit, penyakit, musibah, kerugian tidak mampu menjamah keluarga ini, sebab keluarga ini hidup dalam hadirat-Mu, mengasihi Tuhan, mempersembahkan waktu, pikiran, tenaganya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kunjungannya sore hari ini tempat kami. Biarlah kunjungan ini bukanlah yang pertama dan terakhir, tapi kami rindu hamba-Mu dapat hadir kembali pada momen waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami bawa di hadapan-Mu orang-orang kami sayangi, orang-orang kami cintai, yang saat ini mengalami gangguan kesehatan Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Bapak Ari Prasetyo Prihanto, yang saat ini sedang menderita sakit, mengalami lemah tubuh. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hamba-Mu Kau jamah, Kau sembuhkan sakitnya, Kau sembuhkan organ tubuh, mulai gangguan Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Sore ini terjadi mujizat bahkan atas Pak Joni. Kami percaya Tuhan akan kami bawa di hadapan-Mu sampai mujizat-Mu terjadi. Pulihkan seluruh anggota tubuhnya, fisiknya, sehingga hamba-Mu di masa tuanya boleh mengalami kesehatan yang sempurna. Oh Epin Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan fisiknya, biar hatinya terus bersuka cita, hatinya memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan itulah kesembuhan ilahi yang sempurna. Engkau menjamah Tuhan tangannya yang mengalami gangguan kesehatan. Demikianlah Kau Stephen Tuhan, mari Tuhan jamah kakinya Tuhan, pulihkan kakinya Tuhan, sehingga Kau Stephen dapat berjalan normal kembali, berdiri normal, beraktivitas normal. Jantungnya Kau pulihkan, organ-organ tubuhnya Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Untuk Cik Sumi kami percaya, kami ucap syukur Engkau telah menyembuhkannya, kesehatannya telah pulih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang tidak terlihat oleh mata kami, mereka yang saat ini juga sedang mengalami sakit, baik mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa khususnya orang yang percaya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah saudara kami saat ini yang mengalami sakit dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan dengar jawab mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Biar angka kematian karena wabah COVID ini akan terus berkurang. Bahkan saat mereka sakit tidak ada lagi yang mati, semuanya disembuhkan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Mari Tuhan, berkati Tuhan para ahli, cendekiawan, ilmuwan, peneliti. Biarlah bangsa kami juga boleh Tuhan menemukan virus untuk menanggulangi wabah ini, sehingga Tuhan wabah ini cepat berlalu dan seluruh bangsa Sabang sampai Merauke boleh melakukan aktivitasnya normal kembali. Berkati para pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai lingkungan di mana kami berada. Hati takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga di bawah kepemimpinan para pemimpin yang takut akan Tuhan, bangsa kami akan mengalami damai sejahtera-Mu, bangsa kami akan mengalami kelimpahan, bangsa kami akan mengalami kejayaan. Ekonomi yang mulai Tuhan mengalami defisit, kami percaya Tuhan bangsa kami mampu bertahan dan akan segera pulih dari ekonominya, sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, boleh kembali Tuhan berusaha dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Baik jiwa-jiwa baru, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka baru pertama kali, Engkau memberkati mereka, dan biar mereka untuk minggu yang akan datang dapat bersama-sama kami kembali. Jemaat-Mu yang telah setia beribadah bersama kami, Engkau berkati keluarganya, rumah tangganya, suaminya, istrinya, anak cucunya, Engkau berkati. Jaga lindungi mereka di tengah-tengah wabah ini, tidak satu pun yang terpapar. Semuanya Tuhan dalam keadaan sehat, aman, tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-Mu yang berusaha, Engkau berikan Tuhan kesempatan usahanya agar mendapatkan kesempatan yang terbaik.
Mereka mencari pekerjaan, Kau berikan peluang agar mereka dapat bekerja di tengah-tengah situasi sukar. Ada kemudahan bagi mereka. Anak kami yang sekolah, baik dari playground Tuhan, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah kejenuhan mereka menjadi orang yang lebih baik dari yang lainnya, cerdas lebih dari yang lainnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat persembahan yang telah dikumpulkan anak-anak-Mu dengan setia, baik mereka yang transfer Tuhan maupun mereka yang manual Tuhan, tunai Tuhan. Aku berdoa biarlah Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini sehingga boleh memuliakan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang bermurah hati agar hidupnya tidak berkekurangan dan asetnya Engkau lipat gandakan. Di tengah-tengah kesulitan mereka mengasihi Tuhan. Kami percaya Engkau juga lebih mengasihi mereka. Engkau memelihara mereka lebih dari yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sebelum kami akhiri, kamu angkat tangan kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dengan Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari sampai selama-lamanya. Mari percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, selamat sore, Tuhan memberkati.